Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan memahami kategori naratif teks. Pada video sebelumnya teman-teman sudah diajak untuk memahami. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, buat yang belum subscribe silakan di subscribe, like, dislike, dan bila ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar. Baik, langsung saja kita mulai. Kategori naratif teks itu Lomigo, Fabani, Volvio, Faima itu hanya sebagai jembatan keledai untuk menghafal 5 kategori yang ada di dalam naratif teks. Jadi ada 5. Yang pertama legend, yang kedua myth, yang ketiga fable, yang keempat folklore, dan yang kelima fairy tale. Nah, bagaimana maksudnya? Kita akan memahami apa itu legend, apa itu myth, apa itu fable, apa itu folklore, apa itu fairy tale. Oke, kita lanjutkan. Let's check it out. Okay, friends, now we have legend, myth, fable, folklore, and fairy tale. Kita punya kategori legend, myth, fable, folklore, dan fairy tale. Nah, apa itu, apa maksudnya, dan apa contohnya? Now we start from number 1, legend. Legend is old story. Legend itu adalah cerita lama. Nah, misalnya contohnya teman-teman cerita tentang Cinderella. Nah, kemudian contoh lainnya cerita tentang Suro and Boyo. Nah, legenda nama dari kota Surabaya. Ada Suro dan Boyo. Kemudian yang kedua, myth is God and Goddess story. Nah, ini mitos kalau dalam bahasa Indonesia. Inilah cerita tentang dewa dan dewi. Artinya maksudnya adalah karakter atau tokoh yang ada di dalam cerita itu berupa dewa atau dewi. Misalnya Nyi Roro Kidul. Contoh lain laginya misalnya Hercules dan lain sebagainya. Number 3, fable. Ya, fable adalah cerita ya yang karakternya binatang ya. All of the character is animal in that story. Semua karakter atau tokoh yang ada di dalam cerita itu adalah binatang. Contoh misalnya cerita kancil dan buaya. Kemudian nomor 4, folklore. Folklore adalah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat misalnya cerita Malin Kundang misalnya. Kemudian fairy tale adalah cerita yang ada unsur magicnya. Cerita yang ada unsur magicnya. Nah, di dalam cerita itu ada hal-hal yang bersifat magic. Misalnya Harry Potter. Kemudian contoh lain laginya Sangkuriang dan lain sebagainya. Berikut kita akan ikuti bagaimana cara kita mengingat atau menghafal 5 kategori daripada naratif teks. Baik teman-teman, sekarang kita akan memahami tulisan merah yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Dimana di sini ada Lomigo, Fabani, Volvio, Faima. Itu adalah cara agar teman-teman bisa mudah untuk mengingatnya. Jadi teman-teman cukup menghafal Lomigo, Fabani, Volvio, Faima. Nah, apa maksudnya Lomigo, Fabani, Volvio, Faima ini teman-teman? Ini kita buat tulisan merah dan putih ya. Yang merah ini huruf L ya. Kita bahas dari yang anggaplah ini satu kata dulu, Lomigo. Ya, Lomigo, L-nya itu legend. Nah, kemudian O-nya itu old stories. Berarti kategorinya legend, definisinya old stories. Legend, definisinya old stories atau cerita lama. Kemudian MY ya, bukan main ya.
Nah, itu singkatan dari might. Nah, definisinya kita tuliskan go pada Lomiko ini. Jadi maksudnya lah God stories, God and God nice stories. Cerita tentang dewa dan dewi. Kemudian anggap ini kata Pabani. Pabani ya, 3 huruf ini fable ya, kategorinya fable, definisinya animal stories ya. Jadi cerita yang tokohnya adalah binatang. Kemudian folklore, anggaplah ini kata folklore, yang merah folklore artinya cerita cerita rakyat. Nah, dari mana kita tahu ini cerita rakyat? Nah, ada singkatan dari biasa ini artinya people. Nah, people, rakyat. Kemudian yang terakhir faima ya, faima yang merah kategorinya adalah fairy tale. Nah, kemudian definisinya adalah magic stories, cerita yang ada unsur magicnya. Baik teman-teman, itulah kategori naratif teks. Ada 5. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, sehingga teman-teman bisa membedakan ketika dihadapkan pada sebuah teks naratif, bisa membedakan kategorinya termasuk ke kategori yang mana setelah melihat isi cerita maupun karakter yang ada di dalam cerita atau naratif teks tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Nantikan video berikutnya dengan cara subscribe, like, dislike, dan bila ada pertanyaan silakan teman-teman diisi di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, saya masih yakin dan percaya mungkin ini sepele bagi kita, tapi bisa luar biasa buat sesama. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.